Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang dicintai, namun tidak pernah benar-benar merasa cukup. Ia dipandang, dipilih, dan dinantikan. Tapi hidup tidak hanya tentang menjadi favorit, karena berkat sejati tidak selalu datang kepada mereka yang paling dikasihi. Nama Rahel memiliki arti domba betina, sebuah lambang kelembutan dan kecantikan dalam konteks budaya yang berkembang saat itu. Ia adalah putri kedua Laban dan adik dari Lea. Yakub jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Bahkan demi meminangnya, Yakub rela bekerja 7 tahun kepada Laban. Namun Rahel justru menjadi istri kedua setelah Laban menipu dan memberikan Lea terlebih dahulu kepada Yakub. Meski demikian, Yakub tetap meminta Rahel sebagai istrinya. Laban kemudian memberikan Rahel kepada Yakub setelah lewat 7 hari dari pernikahan Yakub dan Lea, meski Yakub harus membayar dengan 7 tahun kerja tambahan kepada Laban demi perempuan yang dikasihinya itu. Rahel kemudian memang mendapatkan cinta Yakub, tetapi ia kemudian harus menerima realita berbagi suami dengan kakaknya sendiri. Dan itulah awal dari konflik batin panjang antara dua kakak beradik ini. Alkitab menggambarkan Rahel sebagai perempuan yang cantik dan menawan, Kejadian 29 ayat 17, tetapi ia mandul. Pergumulannya untuk menjadi seorang ibu sejati dengan memberi keturunan kepada suaminya, membawanya ke ambang putus asa. Pada saat itu, wanita yang telah berkeluarga namun tidak bisa memberikan keturunan, dianggap sebagai sebuah aib dalam keluarga dan masyarakat. Suatu hari dalam keputusasaannya, Rahel berseru kepada Yakub, "Berilah aku anak, kalau tidak aku mati." Kejadian 30 ayat 1. Mendengar hal itu, Yakub marah dan mengutarakan kekecewaannya kepada Rahel. Yakub berkata bahwa hanya Allah yang berdaulat atas kandungan. Akhirnya, dalam upayanya mengejar pengakuan, Rahel mengambil jalur yang sama seperti yang dilakukan Sarah kepada Abraham. Ia memberikan budaknya Bilha untuk melahirkan anak baginya. Tapi tetap saja, itu bukan hasil dari rahimnya sendiri. Dalam sebuah peristiwa lain seperti yang tercatat dalam Kejadian 30 ayat 14-16, waktu itu Rahel meminta buah dudaim dari Lea. Buah dudaim adalah sejenis tanaman harum yang dipercaya dapat meningkatkan kesuburan yang ditemukan oleh Ruben, anak sulung Lea. Sebagai gantinya, ia memberikan Lea giliran untuk tidur dengan Yakub. Tradisi Yahudi erat mengaitkan dudaim dengan harapan akan kesuburan, sehingga permintaan Rahel ini sangat simbolis dan menunjukkan betapa besar keinginannya untuk memiliki anak. Namun akhirnya Tuhan kemudian berbelas kasih kepada Rahel dan memberinya seorang anak, yaitu Yusuf. Ketika Yakub memutuskan untuk kembali ke Kanaan, Rahel sempat mencuri terafim atau berhala rumah milik ayahnya, Kejadian 31 ayat 19. Sebuah tindakan yang kemudian oleh beberapa penafsir ngawur mengaitkan peristiwa ini dengan alasan mengapa garis keturunan Lea yang dipilih menjadi jalur raja dan Mesias, bukan dari Rahel, istri yang dicintai, dan bukan dari Yusuf, anak Rahel, yang catatan hidupnya secara moral lebih positif dibanding saudara-saudaranya. Tradisi Yahudi sendiri memperdebatkan makna peristiwa ini. Sebagian menganggap Rahel melakukannya untuk memutus pengaruh berhala dari rumah ayahnya. Tapi ada juga tafsir bahwa Rahel masih mencari perlindungan dan kuasa di luar Tuhan. Namun lepas dari semua itu, momen ini justru menjadi puncak rekonsiliasi Yakub dan Laban, mertuanya. Dan pasca peristiwa ini, Laban akhirnya melepaskan Yakub, anak-anak, dan cucunya untuk menuju ke Kanaan. Rahel kemudian meninggal dalam proses melahirkan anak kedua, Benyamin. Ketika itu terjadi, mereka masih dalam perjalanan ke Kanaan. Alkitab mencatat bahwa Yakub menguburkan Rahel di sekitar Jalan Efrata di Bethlehem, dekat Migdal Eder, lokasi yang kemudian dikenal sebagai tempat kelahiran Yesus. Migdal Eder sendiri adalah menara pengawas kawanan domba yang dipercaya sebagai tempat para malaikat menampakkan diri dan mewartakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Rahel memang tidak dikuburkan di Gua Makpela, tempat para leluhur dikuburkan, karena ia memang tidak pernah berkesempatan menginjakkan kaki di Hebron. Tetapi ia mendapat penghormatan lain, karena tempat peristirahatan terakhirnya, tanah Bethlehem, sebuah tempat yang bermakna tanah kehidupan, adalah tempat bagi Sang Mesias, Juru Selamat dunia lahir. Sebuah akhir dengan kontras indah. Dari Rahel kita belajar bahwa menjadi dicintai tidak menjamin hidup tenang, dan mendapatkan apa yang kita inginkan belum tentu membawa damai. Rahel adalah gambaran dari manusia yang terus merasa kurang, meski sudah dipilih, dimiliki, dan diperjuangkan. Namun dalam kelemahannya, Tuhan tetap bekerja. Dari rahimnya lahir Yusuf, sang penyelamat bagi keluarga dan bangsanya di masa kelaparan.
dan yang meneruskan eksistensi bangsa pilihan Tuhan secara literal. Sebuah refleksi bagi kita bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaanmu, tapi Tuhan pasti menepati janjinya.